Halo sahabat Ganjar, kembali lagi bertemu dengan saya Sofa dan juga rekan saya. Dan saya Asya, tentunya di Sabi, sahabat bicara, semua kita bahas di Di sini. sini. Ya, kali ini seru banget nih, kita bakal ngebahas tentang sahabat investasi muda nih Syal. Betul. Kayaknya akan lebih seru juga kalau kita ngebahas ini bareng sama narasumber yang sangat menarik nih. Exactly, betul banget Kak Sofa. Kenapa sih kita pilih nih tema sahabat investasi muda? Karena di sosial media saat ini nih Kak, banyak Yap. banget berkeliaran ya jargon-jargon bahwa oh kita tuh harus investasi sejak dini. Tapi Betul. banyak banget dari kita yang nggak tahu cara mulainya gimana, atau cara terbaik untuk investasi bagaimana. Maka Betul. dari itu, podcast kali ini spesial kita membahas tentang investasi. Tentunya untuk teman-teman nih millennials Gen Z yang mau memulai investasi di usia muda. Iya, betul banget. Apalagi penting lah Iya. untuk anak muda kali ini, saat ini apalagi Yap. buat investasi nih sejak ini. Iya. Karena sekarang ini juga banyak aplikasi-aplikasi tentang investasi yang kayak mungkin kita bisa belajar otodidak juga, tapi kita mungkin harus belajar dari orang yang sudah Sudah biasa, betul. ya very experienced in this. Jadi langsung aja ya kita sambut yang sudah datang nih spesial di studio podcast Sabi, narasumber kita pada hari ini. Please welcome Kak Aditya Premier. Kak Aditya adalah seorang otomotif entrepreneur, biasa disapa dengan Mas Adit ya Kak ya. Oke, halo Mas Adit, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, berkah. Waduh. Berkah. Cool. Gimana nih Kak? Siap untuk podcast hari ini ya? Sudah siap buat sharing bareng sahabat Ganjar. Asik. Betul banget. Kira-kira nih Kak Sofa mau ada sesuatu yang mau ditanyain dulu Iya, nggak? tentunya pertanyaan Betul. pertama kali ya, Syah. Langsung kita aja pertanyakan kita aja. ya. Iya, betul. Gimana sih awal mula memulai investasi dan investasi apa yang akhirnya Mas Adit ini pilih gitu loh, dan kayak apa sih yang lebih menarik kayak gitu loh dari investasi yang Mas Adit ini pilih gitu. Oke, Betul. berarti sejarah langkah investasiku dulu Iya, ya. Bisa betul. nih. Sampai sekarang. Oke, sekitar 2015 itu aku sempat terjun ke dunia investasi. Tapi sebenarnya waktu 2015 itu aku masih di bangku kuliah. Jadi iya. masih ngumpulin pundi-pundi uang dari ya jadi babunya BEM. Oh iya, betul. Pasti pernah ngerasain ya yang masih Iya. kuliah ya. Jualan risol nggak Kak? Wah, jual risol. Kan untung tuh 1.000 per pieces ya. Oh, iya, Nah, iya, itu betul, ditabung. Terus habis itu sempat ya nge-MC tipis-tipis, walaupun kadang dapat nasi kotak, kadang dapat 100.000. Iya. Terus sempat juga jadi volunteer di event-event, biasanya anak-anak kuliah paham. Aku kumpulin sampai terkumpul sedikit demi sedikit lah gitu. Sampai akhirnya sedikit demi sedikit itu aku kumpulin, tapi tetap sedikit. Nah, Iya, it's okay. sampai waktu itu akhirnya aku beliin emas Oke. Oh. gitu. Karena komoditi yang menurutku di 2015 paling aman, nyaman, dan mudah dicairkan itu menurutku emas. Makanya waktu itu aku beli sekitar mungkin masih 2-3 gram emas. Itu kan masih sekitar 1 jutaan ya. Dan seperti yang kita tahu, waktu itu emas harga 500.000 dan sekarang sudah di angka sekitar 900.000. Wow. Jadi investasi itu tidak harus di angka jutaan, ratusan juta atau miliaran. Kita tuh bisa dari angka ratusan ribu pun bisa. Yang penting di komoditi dan juga aplikasi yang tepat kalau kita mau Yap. investasi kayak gitu. Oke. Iya, tapi boleh nggak, sorry aku potong dikit ya. Boleh. Yang memotivasi kamu untuk memilih investasi, karena investasi ini kan pasti kan hal yang belum lumrah ya, Betul. apalagi di umur-umur Masih mungkin muda di tahun banget, 2015 masih kita masih kuliahan. belum ada pikiran. Orang-orang yang udah mulai mikir investasi itu biasanya orang-orang yang udah kerja, udah berumah tangga dan lain-lain kayak gitu. Yang memotivasi kamu, apakah ada orang lain yang ngasih tahu atau kalian atau kamu itu sendiri Dapat anugerah tiba-tiba. betul kayaknya gue mau investasi ini kayak gitu, apa gitu. Kalau di momen itu motivasi utama saya adalah karena saya waktu itu sempat lihat Pak Sandiaga Uno. Oke. Persentase besar dari kekayaan beliau itu sebenarnya kan dari saham dan investasi. Oh iya. Gitu, bukan sekedar dari jual beli, bukan sekedar dari bisnisnya. Makanya dari situ wah, daripada uang tuh cuman berhenti di bank, di tabungan ataupun di celengan, kan mereka nggak ngapa-ngapain, mereka cuman stay di situ, bener-bener nggak berkembang buat kita. Nah makanya waktu itu wah, punya 1 juta gimana ya biar jadi 2 juta 1 tahun lagi gitu. Jadi pengen iya. dapat duit tapi tetap rebahan sambil rebahan. Iya. Iya. Jadi tuh kalau gitu peribahasanya tuh biar uang Oh, yang aja bekerja. yang Yes, bekerja. Kita uang cukup bekerja buat duduk kita. aja kayak gitu. Oke, nice. Gitu. Sama Tapi kalau motivasi sih karena pengen pensiun dini sih. Same. Belum Hashtag gue memulai. juga. Kan? Coba bayangin deh, di umur 40 udah nggak mikirin kerjaan, di umur 40 kita udah liburan aja bareng istri, bareng anak, Iya, luar betul. negeri, jalan-jalan, terus nikmatin hasil tapi dari passive income. iya betul. Gitu. Kita punya properti, kita punya emas yang nantinya bisa kasih kita passive income sambil rebahan.
baru kita bisa boros-boros tuh di umur 40. Iya, benar-benar. Hashtag goals actually. Iya. Pengen banget kayak gitu. Tadi mulainya di emas ya kayak waktu Mas Adit masih kuliah. Lalu Betul. sampai saat ini perkembangannya setelah emas itu bagaimana perkembangannya? Dan sekarang mungkin sudah melebar ke investasi-investasi yang lain ya Oke. kayak. Abis emas waktu itu aku udah mulai usaha. Jadi kan udah mulai usaha, penghasilan udah lumayan. Jadi aku waktu itu sempat terjun ke dunia saham sekitar 2018-2019 lah. Oh, iya. Aku terjun ke dunia saham, tapi karena waktu itu minim informasi, jadi aku tuh kayaknya ambil saham gorengan. Jadi per jam bisa dapat jutaan waktu itu. Wow. Terus per hari ya bisa kadang dapat 10 juta, kadang di bawah itu mulai dong jiwa rakusnya keluar ya kan. Terus sampai di satu titik karena nggak paham, minim informasi dan kan nggak sebanyak sekarang ya selebgram influencer yang sharing ilmu di IG. Yep. Nah, sampai di satu titik karena salah buy and sell, pokoknya salah ambil langkah, itu tuh modal dan keuntungan hilang semua. Sampai ratusan juta kalau nggak salah waktu itu, 2019 Wow. kayak gitu. Nah, di situ juga kan namanya hidup jatuh bangun ya. Cuman di situ jatuhnya kayaknya kelamaan. Terus bangunnya di 2020 lah. Habis itu baru mulai lanjutin bisnis ya dengan modal yang seadanya ya di otomotif ini. Dan kalau sekarang aku lagi fokus ke cari investasi di properti kayak gitu. Karena kalau properti bagi aku pribadi dan kondisi keuangan mencoba untuk cari barang investasi yang ada di depan mata. Jelas di depan mata, bisa dipegang dan bisa ditinggali juga. Oh iya. Dan kalau properti itu kalau kata Patung Desem Waringin, dia bilang salah satu investasi yang gak bakal hilang karena kan rumah nggak mungkin hilang. Terus capital gain-nya cukup tinggi untuk perkembangan setiap tahunnya. Karena kan tanah, rumah, apalagi di tempat yang tepat itu bisa memberikan capital gain yang tinggi. Iya, Seperti tempat yang itu. strategis ya kayak. Yes, Karena strategis. pasti setahu aku juga karena sama keluarga aku juga di properti juga sih. Oke. Itu pasti harganya tuh pasti naik ke depannya. Selalu naik. Selalu naik. Jadi emang I think that's a good choice, Yes. good start juga. Berarti sekarang udah dari mulainya emas terus meskipun down waktu saham Iya. kembali lagi Bener. dan sekarang jadi ke properti ya kayak. Bener. Nah, di antara tiga tersebut nih pengalaman Kak Adit sendiri, yang mana sih yang paling pas untuk kira-kira teman-teman yang masih muda yang mungkin dulu seumuran Kak Adit kuliah, kira-kira mulainya harus gimana dan investasi yang terbaik itu seperti apa sih? Kan ada sekarang ada kripto, Oh iya. ada macam-macam lah, NFT lah. NFT, ya. Nah, itu gimana tuh, Kak? Oke, kalau menurut aku yang paling cocok untuk kaula muda bisa dimulai dari melihat isi rekening dulu. Jadi jangan muluk-muluk langsung, wah pengen rumah, wah misal pengen, misal mobil kolektor itu kan juga salah satu investasi ya. Iya. Jam kolektor itu juga investasi. Jangan langsung mulai ke yang besar-besar dulu. Coba untuk lihat rekening, kalau misal masih under 5 juta nih, mungkin bisa di reksadana. Kita kan bisa lihat kan banyak aplikasi-aplikasi yang suka muncul tuh di ads YouTube. Wah ini bisa investasi, kasih misal bunga 1% per tahun, atau misal 2% per tahun. Atau bisa juga untuk beli emas. Kalau bingung nih mau ditaruh mana, itu bisa diinvestasikan ke emas. Karena kan kenaikannya sudah jelas signifikan. Dari 600, 700 ribu, 900 ribu per tahunnya tuh selalu ada. Nah, kalau yang menurut aku paling relate dan aku selalu lakukan dari dulu, kan umur-umur kita ini belasan sampai akhir 30 biasanya lagi zaman-zamannya pengen beli barang-barang hedon ya. Iya. Apalagi benar. di Instagram, Konsumtif. konsumtif. Iya. Konsumtif banget. Selebgram, pagi-pagi manasin BMW ya kan. Terus lihat story temen, beli Mercy baru nih pintu 2 ya kan. Iya. Terus habis itu lihat story lagi teman lagi ngopi tapi kesini ke Rolex kayak gitu. Iya, flex. Nah, flexing. Flex. Hashtag flexing gitu kan. Yoi. Tapi kan kadang jiwa FOMO kita walaupun cuma lihat, aduh pengen juga nih gitu kan. Iya. Nah, yang paling bahaya ketika teman-teman yang mungkin umur 20 sampai 30 udah berpenghasilan, di rekening ada uang nganggur, kebelet beli. Nah, barang-barang tersebut sebenarnya akan menjadi konsumtif ketika itu hanya digunakan. Sebenarnya kita bisa tuh investing di dunia tersebut. Kalau misal kita mau beli, misal pengen beli BMW, pasaran misal ya, pasaran 300 juta, kita cari yang 270 juta. Yap. Kita beli, karena psikologi manusia tuh sebenarnya pengen dan haus pengen memiliki barang baru tuh sebenarnya cuman 2-3 minggu. Oke. Setelah 4 minggu biasanya bosen sih, gitu biasanya. Nah, setelah beli BMW tersebut, jual aja pas udah bosen. Untung deh, gitu kan. Bisa untung 20-30 juta. Oh, iya. Gitu. Jadi pentingnya menurut aku merubah hobi dan keinginan yang sebenarnya konsumtif itu jadi produktif kayak gitu.
Wow, bener. Sebenarnya nggak cuma mobil aja ya, kayak kadang juga zaman zaman Korea pada beli album Korea, jual lagi. K-pop album. Ntar udah lama jual lagi karir, itu lebih bener. mahal lagi jatuhnya. Karena Bener. sekarang thrift aja bisa laku gitu loh. Iya. Barang bekasnya bisa jadi Kaos bekas loh. duit Iya. lagi kayak gitu loh, daripada kita endingnya jadi useless, nggak Nah, terpakai, bener malah jadi banget. rusak atau mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini kayak tamparan gitu. sih Kak, jadi kayak oh ya, apa yang bisa kita beli nanti bisa dijual lagi ya. Apa Iya, ya barang bener. aku nih di kosan yang bisa dijual kayak gitu ya. Iya. Jadi pakai Iya. jual Iya. gitu. Ya benar ya. Agree. Tapi kalau menurutmu ya, ini menarik banget sih Dit, untuk hal ini ya, maksudnya untuk investasi apalagi. Hmm. Tapi gimana sih agar tetap konsisten? Iya. Investasi ini kan kadang kan mungkin ada yang udah dapat uang banyak, Banyak. terus langsung wah Jumawa lah udah. aku Iya, udah iya, banyak iya. uang Udah nih. stop Lah lah ya. ya stop kayak gitu, kayak udah gue pakai gue udah untung kayak gitu Hmm. loh. Gimana biar kayak itu tuh semakin berkembang? Karena menurut aku ilmu tentang investasi ini kan sulit ya didapat Iya. ya. Hmm. Mungkin saat ini udah dari iklan kayak gitu, Ya. tapi pada saat kamu dulu itu mungkin susah. Atau Susah. kayak belajarnya tuh dari mana sampai akhirnya kamu mengerti, oke gue udah dapat nih investasi di sini, gue udah dapat hasil sekian, kira-kira gue nggak mungkin ini stuck di sini Ya. gitu loh. Gimana biar Iya, biar itu tuh konsisten. diimprove lagi biar jauh lebih besar mungkin atau lebih bermanfaat lagi kayak gitu loh. Hmm. Gimana? Oke, kalau Sofa sendiri setiap bangun tidur itu buka apa? WhatsApp, Ngapain? TikTok. Pokoknya langsung megang HP ya. Iya. kerjaan. Kerjaan, deadline. Iya benar. Oke, HP dong. Iya betul. Jadi menurut aku tips pertama adalah biar konsisten follow akun-akun yang berbau investasi finansial dan juga berhubungan dengan pengembangan uang ya. Iya. Karena ya gak bisa dipungkiri kita melek. Kadang mandinya belakangan buka HP dulu, ya kan? Buka explore dulu. Iya. Ada nggak nih? Terus kalau akun-akun tersebut sharing tiap hari kan kita jadi ketampar tiap pagi kan. Iya. Wah, jangan boros. Beli invest kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua biar konsisten rapatkan diri ke lingkungan yang produktif juga Iya. gitu. Karena kamu adalah siapa 5 teman di sebelah kamu. Iya betul. Kayak betul gitu. banget. Jadi kalau bisa cari teman-teman yang ya, dia juga suka invest atau mungkin yang sudah sukses di dunia invest atau di dunia usaha, lihat cara dan juga track record mereka gimana sih wow. caranya kayak gitu. Ya kita tinggal kopas aja. Yes, Temannya yes. udah sukses nih, bisa beli rumah, bisa invest di sini. Kita pepet, kita iya, jadiin teman kayak Wah, gitu. tadi Ada satu lagi nih yang menarik. Hmm. Melawan ketakutan. Iya. Hmm. Karena mostly ini orang-orang pasti tuh kayak memulai untuk investasi tuh pasti Iya deh. takut. Iya. Mas Sof gitu sih. Ntar duit gue kemana nih kayak gitu. Apalagi baru-baru yang kayak binomo gitu-gitu kan ya Kak. Jadi Apalagi kayak- dapat lagi isu investasi bodong. Nah, Adalah yang hmm. uangnya ternyata dipakai atau ternyata pokoknya nggak benar. banyak banget lah sekarang. Ini ketakutan buat mungkin salah satu alasan orang-orang di luar sana yang masih belum terjun ke investasi ya karena yang tadi kamu bilang adalah dari awal tuh ya yang dikit-dikit dulu, yang dikit-dikit. Nah, yang dikit-dikit ini kadang tuh yang mengecewakan gitu. Karena mungkin kalau Benar-benar. kayak di tempat-tempat kerja yang lain, kalau misalnya kita modalnya banyak, Ya. kita pasti akan dapat asuransi mungkin Iya. or something kayak gitu yang menjamin Lebih aman adanya. ya. Nah, kayak buat kita yang masih muda nih apalagi. Oke. Investasi ini kan selain memang ya kalau lu untung lu dapat benefit, kalau lu rugi. Boncos. ya udah Iya, lu the world. kayak gitu, kayak udah uang limit terus nggak punya sama sekali malah kayak gitu. Hmm. Nah, melawan ketakutannya itu seperti apa Oke. sampai akhirnya kayak mungkin Mas Adit itu memilih untuk kayak mau investasi deh walaupun dikit juga nggak masalah mungkin kayak gitu. Nah, gimana? Oke, kalau ketakutan yang jelas perbanyak ilmu. Karena ketika kita memperbanyak ilmu, baca dan juga data, Iya. itu insya Allah kita nggak bakal ketipu ya. Maksudnya Iya. minim resiko ketipu. Yap. Apalagi kadang tuh zaman sekarang investasi bodong tuh dibalut oleh influencer dan juga selebgram yang bisa membawa hati kita untuk naruh uang di dia. Kayak kemarin ada kan tuh Indrikins sama Iya. Dini Silminin. Iya. Ya, itu kan itu bahaya banget loh. Banyak yang sampai sekarang bahkan mereka masih membela sosok-sosok tersebut yang padahal jelas kriminal. Betul. Jadi ketika kita memperbanyak ilmu dan juga data, itu insya Allah kita akan terjauhkan dari hal yang seperti itu. Dan belajar tentang hukum sih. Iya. Jadi apakah ini sudah terverified oleh OJK? Oh ya. Apakah ini perusahaan di Indonesia? Iya. Kalau mau investasi, kadang kalau kita invest di perusahaan luar tuh akan susah nuntutnya kan. Iya. Gitu. Orang kadang, Different jurisdiction dan lain-lain. nah, bener banget. Betul. Itu jadi perbanyak ilmu. Terus, yang terakhir adalah selalu pakai uang dingin. Jangan sampai pakai Kebutuhan uang kita ya panas. Kak. Iya, besok
uang belanja dipakai buat invest, Iya. uang Terlalu nafsu. SPP anak dipakai buat invest, itu kan nggak baik. Kalau tiba-tiba hilang Iya. anak nggak sekolah. Iya, Gitu, benar. bahaya. Nah bener sih ini paling penting menurut aku pakai uang dingin ya, Uang berarti dingin. ya. Iya betul, menurut aku bener sih harus ketinggikan literasi Yes. financial Hmm. siapapun itu, terutama juga buat perempuan sih menurut aku Nah, ya kayak karena kan gini kalau misalnya di rumah tangga nih, misal suami yang bagaimana perempuannya dependen dan lain-lain. Nah bagaimana kita semua, especially ya all genders sebenarnya, tapi kita harus melek literasi finansial. Betul. Yes. Bisa lebih gimana ya, karena kan perempuan kadang setelah menikah mungkin udah punya anak, akhirnya Iya. memutuskan untuk Ngikut aja. ngurus anak aja deh, tapi kita dapat bulanan nih, daripada Oh. bulanannya cuma buat beli tas branded nggak, ya mungkin tapi branded, Chanel. tapi Sorry. branded tadi yang kayak boleh, itu bisa kalau bisa ya, misalnya bisa ya. itu buat Iya, investasi. tapi kan kita nggak tahu ya ternyata anak kita suka coret-coret gitu, yang awalnya berharga jadi tidak berharga. Bener. Mungkin bisa lah tuh pakai uangnya yang sudah bekerja, kayak perempuan tetap bisa Bener. ini. Nah makanya itu pentingnya ilmu, mau belajar, karena Yes. memang menurut aku sih sesuatu hal yang baru, apalagi di masa-masa muda kayak gini, investasi ini emang lagi hangat-hangatnya gitu diperbincangkan. Iya. Saking hangatnya ada positifnya, Ada ada negatifnya. negatifnya. Iya. Nah, itu sih Kak, yang Bener, karena bener. lagi hangat-hangatnya aku pengen penasaran juga nih sama Mas Adit ya. Iya. Emang nggak ke situ. Tadi sekarang properti dan lain-lain, tapi kan lagi hype banget tuh betul. kripto, Iya. abis itu NFT ya Kak. Sebenarnya waktu kalau di TikTok lewat, ih gue rugi banget ya di kripto. Sebenarnya I don't understand. Jadi kayak itu apaan gitu ya? Kayak nggak paham sama sekali. Iya, benar. Itu Isinya chart gitu Chart, kan di Kak, WhatsApp. teman-teman kita yang suka itu di Instagram Pada ngeluh. ini gue lagi turun banget lagi nih gue Iya, kayak iya. I don't know gitu ya. Itu apa sih yang Kak Adi tahu tentang kripto, NFT dan bagaimana apakah itu investasi yang sustainable untuk kita bagi kan kalau zaman kakak kuliah dulu nggak ada. Belum ada ya Iya, kayaknya. makanya kelihatan umurnya ya kalau kayak gitu ya. Tapi sharing-sharing aja sih Iya. Kak, gimana tuh? Kalau kripto dan NFT sih basicnya aku masih mempelajari juga. Karena kalau sampai sekarang sementara aku masih ingin investasi yang bisa dipegang, Oke. yang barangnya bisa dipegang. Kalau NFT kan ya kurang lebih sih sebenarnya sama ya. Kita beli barang tapi digital. Mungkin kayak kita kalau teman-teman pasti main Mobile Legend, itu ya mungkin beli skin atau beli apa namanya Beli skin. aksesoris. Iya. Tapi nggak bisa kita pegang dong. Skinnya itu ya hanya ada di game dan itu bisa dijual lagi. Itu biasanya itu sebenarnya konsep udah lama sih dari game online ya. Yap. Pokoknya beli sesuatu online bisa dijual lagi online tanpa ada fisiknya. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi kalau sementara aku masih percaya dan menganut investasi yang ada fisiknya dulu. Tapi nggak menutup kemungkinan suatu saat mencoba untuk beli NFT, beli kripto sampai mateng. Nggak mau asal FOMO. Yang penting itu sih jangan FOMO ya. Yang lagi Krip- tren aja. Iya, temen tren. share kripto, wah langsung join, langsung titip duit, jangan kayak gitu sih. Nah. Pelajari sampai detail. Aku aja belajar kripto NFT juga mencoba untuk belajar udah sekitar setengah tahun. Pengen tahu dulu nih gimana ya algoritmanya biar untung gimana. Biar nggak sekedar beli jual. Takutnya salah Iya. langkah, sayang Iya. duitnya. Bener sih Kak, itu menurut aku gitu loh. Investasi tuh nggak asal, gue beli saham ini, gue beli ini, yang Iya. lagi terkenal. Emang harus dipelajari secara matang, kalkulasi yang Betul. well calculated ke depannya bagaimana. Jadi Ya. biar ya nggak rugi. Siapa yang mau rugi ya guys? Nggak ada yang mau. Gitu. Iya, apalagi kayaknya buat anak-anak muda kayak kita yang perempuan terutama ya. Iya. Benar. Karena kan kita nggak tau ya, mungkin setelah menikah hanya bisa ada di rumah Iya. gitu. Penting Ya, banget hopefully kayaknya. enggak ya Kak ya. Iya, of course. of Tapi course. barangkali Jaga-jaga. karena kan kita kan hidup di dunia patriarki ya. Jadi Iya, so- masih ya pemikiran untuk perempuan itu di belakang, mungkin investasi ini salah satu Satu. solusi Betul. kayak gitu loh buat perempuan ini memutar otak. Iya. Bagaimana dia tetap bisa produktif gitu, bisa tetap ngasih anak tapi juga tetap kasih Dan juga uang untuk gitu. menjadi perempuan yang berdaya. Iya, Bener betul banget. Betul sekali. Mas. Melalui investasi karena mungkin nggak ada waktu energi untuk keluar Iya. kerja dan lain. Oke, Iya, mungkin investasi yang Dari HP. dari HP yang setiap hari kita pegang. Bener banget. Iya, bener banget sih. Kalau tapi ini mungkin terakhir banget ini ya untuk Beberapa dari terakhir. ya, beberapa dari terakhir Oke. untuk Mas Adit kayak gini. Apakah kamu pernah memberikan edukasi kayak gitu? Maksudnya kayak ke teman-teman kayak ayolah kayak gitu bareng nih atau mungkin kayak lu tuh harus kayak gini. Pernah nggak menyampaikan itu dan ternyata itu sebagai motivasi juga buat orang lain kayak gitu loh. Karena kan mungkin kita ngebahas di sini ya hanya untuk anak-anak sahabat Ganjar nih yang bakal menonton ya, untuk masyarakat semuanya. Terus mungkin nggak membantu orang lain kayak gitu loh secara karena lu temen gue bantu nih kayak gitu.
gimana ini caranya nih investasi, coba buka ini, pernah atau enggak, dan ternyata berhasil atau tidak. Karena kan kita nggak tahu ya pribadi Iya. orang tuh beda-beda. Benar. Pribadi orang, ada yang kayak anaknya telaten banget makanya berhasil. Ada yang kayak, gue asal ngasih duit deh kayak gitu. Terus kayak gue nggak bisa, gue harus belajar dari mana kayak gini-gini. Pernah nggak ngasih mungkin tips and triknya kayak gitu loh, kayak intinya yang ini ya, tapi lu tuh harus punya niat dulu, kayak kita mau sholat niat dulu, Iya. kan Belajar keinginan dulu. kayak gitu loh. Belajar. Kayak orang mau diet kan keinginan dulu. Yes. Kalau lu nggak punya keinginan, nggak punya passion, udah abis kayak gitu loh. Nah, pernah nggak kayak gitu sampai di titik itu? Kalau untuk kontribusi ke temen, rata-rata aku bisa lakukan via online dan live di Instagram sih. Oke. Jadi kadang aku seminggu atau sebulan sekali tuh bikin program live sama pengusaha-pengusaha, ya mentor-mentor saya juga. Kayak misal contoh kemarin sempat live sama Mas Hendy Stiono, owner kebab. Oh ya. Sempat live juga sama owner Bebek Slamet, Om Wawan namanya. Wow, I love Bebek Slamet. Oke. Enak ya? Iya. Aku Jadi- kira Pak Slamet namanya yang punya. Haji Slamet. Nah itu aku live untuk download ilmu-ilmu dari beliau. Oh iya benar. Oke. Gitu. Karena kan live ditonton puluhan ribu followers Instagram beliau dan juga saya. Jadi ya salah satu caraku untuk edukasi sih dari situ ya. Oh Oke. ya, nice. Sama kadang sharing di Instastory tentang misal ada wah berita nih Binoms Kuy, aku ikut menanggapi untuk biar teman-teman, terutama kadang kan om dan tante ya, apalagi yang generasi kelahiran 70-60 itu kadang Iya. masih apa nih untung 10% langsung taruh Iya, duit. iya, iya. Masih Nah, awam. Kadang aku ngedukasi pelan-pelan kalau yang offline ya, itu Ya. di keluarga sih. Keluarga. Jangan perhatikan dulu background perusahaannya, Ya. lihat dulu fundamentalnya. Paham nggak ini apa? Enggak. Nah, ya jangan kayak Iya. gitu. Betul. Mulai dari situ sih. Oke, berarti di live Instagram Kak Adit sendiri ya? Iya. Berarti bisa langsung aja nih sekalian teman-teman Temen kalau sih. emang pengen belajar langsung dari Kak Adit ke podcast ini kayak gak enough ya kayaknya untuk menjelaskan segalanya, tapi ingin langsung ikutin kegiatan-kegiatan Kak Adit langsung, bisa follow Instagram Mas Adit ya, itu @aditpremier. Adit Premier. Yap. Ternyata nggak cuma itu aja, Hmm. ada usaha-usaha lain, mungkin boleh dijelasin Oke. Mas Adit. Kalau aku kebetulan di industri otomotif, Hmm. di motor, mobil dan juga helm, aksesoris. Jadi teman-teman bisa follow ya buat yang nyari motor custom ataupun motor besar di @premiermotor. Kalau yang cari mobil-mobil unik, pintu 2, sport yang keren-keren itu bisa follow @premier.car. Kalau Oke. helm @premierhelm. Ada semua di sini nanti kita cantumkan ya. Oh, Semua usaha Mas Adit dan Betul. juga IG Mas Adit Iya, sendiri atau betul. Adit Yes. Premier. Semoga aja nih bisa menjadi motivasi Amin. teman-teman sahabat Ganjar Amin, di amin. sana. Mas Adit ini seumur saya ya, 25 tahun, Dan tapi sudah- sudah jadi investor sukses Iya. lah ya, bisa Amin, dihitung amin, kayak gitu amin. ya. Definisi young and rich. Iya, tinggal Berproses. menikmati masa tua. Kayaknya masa pensiunnya 30 tahun. Kayaknya 4 tahun lagi cuman kerja capek, sisanya. Gabut dong. Itulah yang ingin kita gapai ya Kak ya. Iya. Nah, jadi maka dari itu sahabat Ganjar semuanya ingin belajar, langsung aja nonton podcast Sabi tentunya. Iya, Dan iya. kalau kurang-kurang langsung di IG-nya Kak Adit itu @aditpremier. Iya, betul banget. Nah ini tadi kita udah belajar banyak banget nih sama Mas Adit bahwa pengalaman beliau sendiri dari pertama emas sampai gagalnya saham Iya. juga, sampai sekarang properti. Also banyak hal, pahamilah kita literasi finansial, cara investasi bagaimana, banyak hal yang sudah kita tanyakan nih ke Mas Iya. Adit. Kira-kira penutup Kak Sofa ada pertanyaan lagi nggak? Penutupnya mungkin Mas Adit sendiri. Untuk anak SMA nih nanti, kalau misalnya kita memulai dari muda ya, Iya. aku penasaran banget nih. Yang anak SMA, mungkin kan anak-anak yang lain kan kalau Kalau untuk kuliah kan kita kan udah mulai dapat uang Uang yang bulanan nih dari kuliah ya kan. sama lebih independen Tapi aja kalau sih anak uangnya. SMA nih kan dapetnya kan mingguan nih Iya. kayak gitu. Anak-anaknya jauh lebih muda lagi karena menurut aku anak-anak kreatif sekarang tuh pun dari anak-anak SMA Iya, tuh udah mulai betul, turun kayak gitu loh. Setuju. Nah, ini tuh yang lebih dini lagi mungkin. Kalau walaupun mungkin kan Mas Adit ini di saat mulainya kuliah padahal bisa mulai nih waktu SMA. Karena kan belum ada keinginan aja gitu loh. Iya. Gimana nih yang untuk anak-anak SMA yang jauh lebih muda kayak gitu loh. Apakah dia sudah bisa masuk di situ? Apakah bisa dikit-dikit? Nah, seperti apa kayak gitu. Itu idealnya Mas Adit nih Idealnya. kayak di umur berapa sih kita harus memulai Iya. dan seberapa matang secara mental Nah, dan betul. umur untuk memulai ini semua. Kalau umur menurut aku di atas 17 tahun ya, paling nggak emosi itu stabil. Jadi Oh ya. siap dapat uang banyak, tapi siap juga untuk kehilangan. Iya. Gitu, jangan sampai kayak masih 12 tahun, 13 tahun dapat uang jajan yang padahal itu buat uang Gojek sebenarnya, tapi dipakai invest terus malah hilang gitu Iya, kan. benar. Dan kalau udah di atas 17 tahun sih menurut aku mulainya ya mulai dari sekarang. Pokoknya kalian lihat podcast ini mulailah berinvestasi sih, karena takut terlambat, Iya. nyeselnya tuh belakangan. Benar. Dan
yang kita lakukan sekarang itu berdampak kepada 10 tahun ke depan. Yep. Kita sekarang nih, progres kehidupan kita sekarang yaitu 10 tahun kita yang lalu. Kita ngapain nih 10 tahun yang lalu? Exactly. Kalau sekarang Wow. kita menyesal, berarti ada yang harus diperbaiki. Kalau sekarang kita sudah bangga, berarti kita harus mengembangkan proses dan juga tahap hidup kita nih gitu. Wah, Iya. merinding, Betul euy. banget. Berarti sambil mikir gue 10 tahun lalu berarti bener ya, gitu. Oh, I'm in the right track right now. Nah, Jadi bagaimana saat ini mengurus financial investasinya bisa membanggakan diri di Iya. kedepannya. Yes. Betul Betul. banget. Bener harus mentally ready itu bener Kak Sofa. Benar banget. Nah, mungkin kan ini udah ngebahas nih tentang investasi kayak gitu. Nah, kita kan ada di Podcast podcast Sahabat Sahabat Ganjar. Ganjar. Tentunya Betul. mungkin Mas Adit ini yang ternyata juga orang Jawa nih, Orang mana, Kak? Purwokerto. Purwokerto, Tuh. Jawa Tengah. Betul, mau ngapakers nih dia itu. Mungkin ada kesan atau pesan untuk Bapak Ganjar Pranowo kayak gitu loh. Bisa nggak ada? sebagai cowok original ya Iya. saya. Itu kan apalagi saya TikTok juga kan, suka scroll TikTok, Oh, sosmednya iya. juga di TikTok, main TikTok. Tuh Pak Ganjar tuh muncul terus di TikTok. Wow. Dan alhamdulillah yang positif-positif itu muncul terus di Iya. TikTok. Dan yang terakhir saya lihat dan highlight itu Pak Ganjar kemarin sempat turun langsung ke pendemo. Duduk bareng. Jadi menurutku ya emang orang Jawa tuh luar biasa lah kalau jadi pemimpin. Iya, Yes. betul banget. Down to earth. Down to earth. Oh, itu Yes. katanya Mas Adit untuk Ganjar ya, down to earth dan Yes. juga Yap. very aktif di sosial media. Emang Bener. setuju banget. Jadi teman-teman semuanya, kalau memang ingin selalu update tentang berita terbaru Pak Ganjar Pranowo maupun seluruh kegiatan sahabat Ganjar, bisa langsung follow, like ya semuanya di sosial media sahabat Ganjar. Ada Instagram yaitu Sahabat Ganjar 2024, ada di Twitter ya Sahabat Ganjar, dan juga Facebook Ganjar Fans, dan juga tentunya YouTube Sahabat Ganjar. Di Ya. semuanya ada, nggak cuma berita Pak Ganjar, ada juga podcast Habi yang ada ke Aditnya ya. Betul banget. So it's all fun stuff. Tentunya juga kita mau menginformasikan ya buat teman-teman yang pengen banget mendapatkan Merchandise. merchandise atau pengen nih langsung beli, pengen check out atau apa, bisa langsung cek aja Yes. marketplace-nya kita ada di Tokopedia Sahabat Ganjar dan Mhm. juga Shopee Sahabat Ganjar. Nanti ada di sini ya. Ada di sini semua. Kita ada semua, ada ini, ada ya kayak Ya, ada tumbler, ada topi. tumbler, mugs, kaos, Yep. jaket bomber, everything is there. Iya, So betul. ya, oke deh. Nggak kerasa kayaknya nih, kerasa. Syah. Sudah Seru 30 banget. menit. Dan semoga ilmu ini akan bermanfaat untuk Betul. masyarakat secara luas. Amin. Amin. Semoga ilmu ini akan menjadi pahala kita. Dan Betul. juga batu loncatan buat seluruh sahabat Ganjar yang baru memulai untuk Iya, investasi. betul banget. Karena memang satu kesadaran dari podcast ini adalah mulai dari sekarang. Yep. Keburu telat. Mutlak. Iya, betul Iya. banget. 10 tahun dari sekarang nanti kita harus memetik buahnya Ya, dari betul. investasi hari ini gitu ya Bener Kak ya. banget. Benar-benar. Iya. Oke, then that's it. Terima kasih banyak Mas Adit sudah bergabung di podcast Habi. Kita belajar banyak dari Mas Adit dan juga untuk mengembangkan diri kita untuk investasi dan lain-lain. Sukses selalu Amin. Iya, untuk Amin. Mas Adit ke depannya dan jangan kapok-kapok untuk diundang di podcast Habi. Betul. Sekali lagi terima kasih dan juga Yep. terima kasih untuk seluruh penonton yang sudah tune in to our podcast. So thank you so much. Dan Yeah. kita akan kembali di podcast-podcast selanjutnya tentunya nggak kalah informatif dan seru tentunya dengan juga narasumber-narasumber yang keren lainnya. Siap. Kalau begitu saya Asya. Dan saya Sofa, kita pamit pamit undur undur diri. Sampai ketemu lagi di Podcast Podcast Habi selanjutnya. selanjutnya. Sampai jumpa. bye-bye.